Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sains tentang perkembangbiakan hewan. Yuk perhatikan tayangan berikut ini. Perkembangbiakan hewan terjadi dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif, dan ada juga perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan yang disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu mengenai perkembangbiakan hewan baik secara generatif maupun secara vegetatif. Perkembangbiakan yang pertama yaitu dengan perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi jika ada pembuahan, di mana pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Proses pembuahan umumnya berlangsung di dalam tubuh induk betina yang dikenal dengan istilah pembuahan internal. Namun, ada beberapa hewan tertentu yang proses pembuahannya berlangsung di luar tubuh induk betina yang disebut dengan proses pembuahan eksternal. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan bertelur yang disebut dengan ovipar, kemudian dengan cara melahirkan disebut vivipar, serta bertelur sekaligus melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Hewan-hewan apa saja sih yang bertelur, melahirkan, serta bertelur dan melahirkan? Yuk lanjutkan penjelasannya dengan melihat tayangan video ini ya. Bertelur atau ovipar, perkembangbiakan hewan secara bertelur disebut dengan ovipar. Ovum atau telur yang dihasilkan oleh hewan betina akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahan telur oleh sperma akan menghasilkan yang namanya zigot. Selanjutnya, zigot akan tumbuh berkembang menjadi embrio hingga membentuk individu baru. Namun, pembuahan dan perkembangan zigot menjadi embrio dan menjadi individu baru ini terjadi di luar tubuh induk. Contohnya, hewan yang berkembang biak secara bertelur adalah ayam, burung, katak, dan ikan. Pada ayam dan burung, proses pembuahan telur oleh sperma terjadi di dalam tubuh induk atau pembuahan internal. Sedangkan pada katak dan ikan terjadi di luar tubuh induk atau disebut dengan pembuahan eksternal. Berikut ini kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan ayam, katak, dan ikan. 1. Ayam. Pada ayam, telur yang telah dibuahi akan dilindungi oleh sejenis laput keras yang disebut dengan cangkang, atau kita biasa menyebutnya adalah cangkang telur. Di dalam cangkang telur itulah terjadi pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi individu baru. Telur kemudian dikeluarkan dari tubuh induk betina untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi individu yang lengkap. Induk ayam akan mengerami telurnya. Selama pertumbuhan dan perkembangan tersebut, embrio memperoleh makanan dari kuning telur. Setelah terbentuk bagian tubuh yang lengkap, telur akan menetas dan anak ayam pun segera keluar dari cangkang telur. Yang kedua yaitu katak. Pembuahan telur oleh sperma pada katak dilakukan di luar tubuh induk betina yang disebut dengan pembuahan eksternal. Katak betina mengeluarkan telurnya ke dalam air. Sekali bertelur, katak betina dapat mengeluarkan telur sekitar 20.000 butir. Setelah katak betina mengeluarkan telur, maka katak jantan segera mengeluarkan sperma ke air sehingga pembuahan pun terjadi. Pembuahan telur oleh sperma menghasilkan zigot yang kemudian akan tumbuh berkembang menjadi embrio, selanjutnya akan berkembang menjadi berudu dan katak berekor, serta terakhir
adalah menjadi katak. Perubahan bentuk tubuh katak tersebut dikenal dengan istilah metamorfosis. Agar lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar 1.4 mengenai pembuahan telur oleh sperma pada katak yang terjadi di luar tubuh induk betina di halaman 7 buku paket sains. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan ikan. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengambil contoh ikan mujair, di mana sama seperti dengan katak, perkembangbiakan mujair juga dimulai dengan mujair betina mengeluarkan telur ke dalam air. Nah, ini disebut dengan proses pembuahan apa tadi anak-anak? Ya, betul, pembuahan eksternal. Mujair betina mengeluarkan 20 hingga 30 butir telur. Setelah telur dikeluarkan, mujair betina akan memasukkan telur tersebut ke dalam mulut. Pada saat telur masuk ke dalam mulut, mujair jantan berenang ke depan dan memancarkan sperma sehingga membasahi semua telur yang ada di dalam mulut mujair betina. Setelah mengerami telur di dalam mulut sekitar 3 hari, telur menetas mengeluarkan anak mujair. Anak mujair tersebut belum dapat berenang sehingga masih berada di dalam mulut induknya. Perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Perkembangbiakan hewan secara melahirkan disebut vivipar. Perkembangan tersebut ditandai dengan proses pembuahan internal di dalam tubuh induk betina. Ovum yang telah dibuahi oleh sperma disebut dengan zigot. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio dan berkembang di dalam rahim. Embrio memperoleh makanan langsung dari induk betina. Pada saat rahim induk betina berisi embrio, hewan tersebut dikatakan bunting. Lama masa bunting setiap jenis hewan berbeda-beda. Setelah masa bunting selesai, hewan betina akan melahirkan. Ketika dilahirkan, bayi hewan tersebut masih membutuhkan perawatan induknya. Dalam hal ini, induk betina akan menyusui bayinya dan menjaga anaknya sampai bisa mandiri. Perkembangan hewan secara melahirkan dilakukan oleh kelompok hewan mamalia atau hewan yang menyusui, seperti contohnya adalah kanguru dan paus. Hewan kanguru memiliki bayi kanguru yang disebut joey, yang tinggal di dalam kantung perut induknya selama kurang lebih 6 bulan. Di dalam kantung perut induk terdapat puting susu yang dapat mengeluarkan susu sebagai makanan bagi bayinya. Yang kedua ada hewan paus. Paus merupakan hewan mamalia air. Masa bunting paus beragam, yaitu berkisar antara 9 hingga 16 bulan bergantung pada jenis pausnya. Embrio di dalam rahim memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Ketika lahir, anak paus tampak seperti induknya meskipun berukuran lebih kecil. Bayi paus berenang menuju permukaan untuk menghirup oksigen pertama kalinya. Seperti hewan mamalia yang lainnya, induk paus akan menyusui anaknya sekitar 7 hingga 12 bulan. Agar kalian lebih memahami mengenai kanguru dan paus, silakan kalian bisa melihat gambar yang ada pada halaman 8, yaitu gambar 1.6 tentang bayi kanguru yang tinggal di dalam kantong induk betina. Dan pada halaman 9 yaitu pada gambar 1.7 di sini ada gambar paus dengan induknya yang sedang menyusu pada induknya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan perkembangbiakan hewan secara bertelur dan melahirkan yang biasa kita sebut dengan ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot.
di mana zigot ini akan tumbuh menjadi embrio di dalam telur di dalam tubuh induknya. Selama pertumbuhan, embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur, bukan langsung dari induknya. Embrio kemudian tumbuh menjadi calon bayi. Setelah pertumbuhan sempurna, induk betina akan melahirkan bayinya. Perkembangan hewan secara bertelur dan melahirkan dilakukan oleh beberapa jenis ikan dan reptil. Contohnya yaitu ikan hiu, ikan pari, bunglon, dan ular boa. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat pada gambar 1.8 tentang contoh perkembangbiakan hewan yang bertelur dan melahirkan, yaitu ular boa yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Untuk perkembangan hewan secara vegetatif akan Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.